Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, aku doain kalian sehat walafiat, selalu bahagia dan selalu murah rezekinya. Terima kasih udah selalu ikutin channel Aan, udah sampai titik ini. Terima kasih, really appreciate that. Dan terima kasih sebesar-besarnya buat yang ngasih super thanks nih, banyak, dan mohon maaf saya nggak bisa sebutin satu-satu. Saya doain semoga kalian selalu murah rezeki, selalu sehat selalu, dan jazakumullahu jazaan khairan kasiron. Dan terima kasih buat yang udah join jadi member ya, yang langganan, terima kasih banyak. Buat yang baru join, welcome. Buat kalian yang mau join di langganan di channel Aan, kalian bisa klik gabung di pojok atas. Lalu nanti kalian bisa nanti kalian akan diarahkan ke bagaimana cara gabungnya ya. Keuntungan untuk gabung di member Alam Hogana, kalian akan mendapatkan lebih awal akses ke video. Terus kedua, akan mendapatkan lebih banyak akses video di video Iwan ya. Buat kalian yang belum join, jangan berkecil hati karena saya bakal tetap update selalu setiap harinya, dan jangan lupa stay tune di channel Aan. Terima kasih, stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2191. Merasakan serangan dari punggungnya, Iwan segera berbalik, tapi sudah terlambat. Dia tidak bisa mengelak atau melawan serangan itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa menerima pukulan itu dengan pelindung dada kaisar miliknya. Mengikuti suara yang memekakkan telinga, serangan pencuri merah menghantam dada Iwan, tapi Iwan tetap berdiri. Pencuri merah telah mengantisipasi hal itu. Tujuannya adalah untuk menghabiskan daya alat pertahanan Iwan, sehingga Iwan tidak berdaya. Oleh karena itu, dia tidak berkecil hati dengan ketidakmampuannya melukai Iwan. Ini kedua kalinya. Terakhir kali pencuri merah mundur untuk menjauhkan dirinya dari Iwan untuk mencegah Iwan menyerang. Iwan telah menggunakan alat pertahanannya sekali sebelumnya dan melakukannya sekali lagi untuk menerima serangan langsung dari pencuri merah. Sebagian besar harta karun dibatasi oleh seberapa sering harta tersebut dapat digunakan, dan sebagian besar hanya dapat digunakan sehingga 3 kali sekaligus. Pencuri merah tahu bahwa kemungkinan besar alat pertahanan Iwan hanya bisa digunakan untuk terakhir kalinya. Karena Iwan berada dalam keadaan semi yang munah, pencuri merah jauh lebih unggul dalam hal kecepatan dan kekuatan ledakan, yang berarti akan mudah bagi pencuri merah untuk menghabiskan kekuatan alat pertahanan Iwan. Selama dia berhasil menembus pertahanan Iwan, dia akan mampu melenyapkan Iwan, Henry, dan Candil dengan mudah. Saat pencuri merah berpikir bahwa dia telah merencanakan segalanya, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya sangat terguncang. Sudah terlambat bagimu untuk mundur, ambil ini, penjarahan duniawi. Iwan mendengus dan mengambil langkah maju ketika pencuri merah itu mundur. Dia dengan cepat mengejar pencuri merah dengan phantom step. Dengan kecepatan luar biasa sebelum mengumpulkan seluruh energinya ke ujung jarinya untuk meluncurkan penjarahan bumi. Apa? Tidak mungkin. Pencuri merah tercengang. Dia tadinya berpikir bahwa Iwan lebih rendah dalam hal kecepatan dan kekuatan ledakan, dan itulah alasan mengapa dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap alat pertahanan Iwan sejauh ini. Yang membuatnya bingung adalah kecepatan Iwan meningkat beberapa kali lipat. Kemanapun dia pergi, serangan Iwan mengikutinya seperti bayangan.
Saat Iwan menutup jarak di antara mereka, pencuri merah menyadari bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri. Kecepatan Iwan telah melampaui kecepatannya dan mungkin telah mencapai tahap akhir alam yang munah. Sungguh tidak nyata hingga pencuri merah tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Terpojok oleh kecepatan Iwan yang luar biasa, pencuri merah melancarkan serangan balik yang tergesa-gesa dalam upaya untuk membatalkan penjarahan bumi Iwan. Bab 2192, penjarahan bumi Iwan dan serangan pencuri merah berbenturan dengan suara keras. Karena itu adalah langkah yang tergesa-gesa. Serangan pencuri merah tidak dalam kekuatan penuh dan penjarahan bumi Iwan langsung merobek energi aslinya. Akibat serangan Iwan menghantam bahu pencuri merah dengan keras, meninggalkan luka yang sangat dalam. Pencuri merah itu mendengus kesakitan dan mundur sebelum jatuh ke tanah. Tuan Gusnadi mengalahkan pencuri merah lagi? Apakah kita sedang bermimpi? Henry dan Candil tercengang. Seperti pencuri merah, mereka tadinya mengira bahwa Iwan terlalu lemah untuk menyaingi pencuri merah, bahkan dengan alat pertahanannya, karena dia akan gagal dalam hal kecepatan dan daya ledak. Yang sangat mengejutkan mereka adalah Iwan berhasil mengalahkan pencuri merah dalam hal kecepatan tanpa bergantung pada alat pertahanannya. Akan dianggap suatu kebetulan jika Iwan berhasil melakukannya sekali, namun berhasil melakukannya 2 kali, berarti Iwan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan pencuri merah. Keduanya langsung menyadari bahwa Iwan jauh lebih tangguh daripada yang mereka yakini dan mereka hanya meremehkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pencuri merah memegang bahunya dan bangkit dari tanah dengan ekspresi gelap. Dia tadinya berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan kecepatan superiornya untuk menghancurkan pertahanan Iwan dan membunuh Iwan, Henry dan Candil dengan mudah. Namun kenyataan membuktikan bahwa dia salah. Dia tidak dapat memahami bagaimana Iwan berhasil meningkatkan kecepatannya dalam waktu sesingkat itu untuk melampaui dirinya yang berada di tahap menengah yang munah. Mungkinkah Iwan berada di tahap akhir yang munah? Tapi itu tidak mungkin, pikir pencuri merah. Iwan baru berusia pertengahan 20-an dan sudah tidak terbayangkan baginya untuk mencapai tahap semi yang munah. Pencuri merah menolak untuk percaya bahwa Iwan mungkin berada dalam keadaan tahap akhir yang munah karena hal itu tidak dapat dibayangkan. Hei pencuri merah, kamu telah melakukan kejahatan yang tak terkatakan dan pantas mati ribuan kali atas perbuatanmu. Aku akan menyingkirkanmu dari dunia hari ini. Bersiaplah untuk mati. Iwan mendengus. Lalu Iwan melesat ke depan dan melancarkan serangan lagi ke arah pencuri merah dengan kecepatan kilat. Jangan sombong dulu bocah nakal. Jika salah satu dari kami harus mati hari ini, kamulah yang akan mati. Ambil ini, ular api. Pencuri merah itu meraung dan kejam. Kecepatan Iwan tidak dapat disaingi sehingga pencuri merah berhenti mengelak dan meluncurkan teknik bela dirinya, yaitu ular api. Energi sejatinya berubah menjadi bentuk naga api yang menyerang Iwan. Iwan telah menggunakan alat pertahanannya 2 kali. Pencuri merah yakin Iwan hanya punya 1 kesempatan terakhir untuk menggunakannya. Meskipun dia tidak mengerti bagaimana Iwan bisa bergerak begitu cepat, dia tahu bahwa mustahil bagi seorang seusia Iwan untuk mencapai tahap akhir alam yang munah. Dia percaya bahwa dia akan mampu mengalahkan Iwan dengan mudah setelah dia kehabisan kekuatan alat pertahanan Iwan. Bab 2193. Dengan suara keras, serangan mereka berbenturan seperti yang diprediksi oleh pencuri merah. Iwan lebih rendah dalam hal tingkat kekuatan, sehingga ular api langsung merobek serangan Iwan dan menghantam ke arahnya. Iwan hanya memiringkan tubuhnya sehingga dia bisa menerima serangan dengan pelindung dada kaisar seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, dia pun meluncurkan serangan ganda dengan energi sejatinya tingkat menengah alam Augana pada pencuri merah. Aku tahu itu. Setelah menghadapi situasi serupa sebelumnya, pencuri merah bersiap untuk tidak menyerang dengan kekuatan penuh. Oleh karena itu, dia berhasil menarik energinya dan mundur segera setelah Iwan meluncurkan serangan gandanya.
Sayangnya, saat pencuri merah bertindak cepat, Iwan jauh lebih cepat. Iwan mengambil langkah besar ke depan dan melesat menuju pencuri merah seperti aliran asap menggunakan langkah pantom sambil terus meledakkan pencuri merah dengan serangan ganda. Brengsek! Ekspresi pencuri merah menjadi gelap. Pada saat-saat terakhir, dia menggertakkan gigi dan melindungi dadanya agar tidak terkena serangan. Namun serangan Iwan menghantam bahunya dengan keras, mengikuti suara keras tulangnya yang retak. Pencuri merah itu mendengus dan memucat. Tulang di bahunya benar-benar hancur dan dia langsung terlempar ke kejauhan. Bagus, itu seharusnya menjadi kali terakhir dia bisa menggunakan alat pertahanan itu, pikir pencuri merah. Pencuri merah berdiri dan tertawa terbahak-bahak meskipun bahunya sakit. Setelah pertukaran sebelumnya, pencuri merah yakin bahwa Iwan telah menggunakan alat pertahanan itu 3 kali berturut-turut. Kalau tidak salah, alat itu tidak bisa digunakan lagi dalam waktu dekat, jadi Iwan akan menjadi seperti dibuat tidak berdaya. Nah, giliranku sekarang, mati sana. Pencuri merah itu mencibir dan menyipitkan matanya dengan jahat. Iwan telah melukai dan menghancurkan tulang di bahunya, membuatnya kehilangan mobilitas lengannya. Jadi dia sangat ingin mencabik-cabik Iwan. Karena Iwan telah menghabiskan alat pertahanannya, pencuri merah melihat ini sebagai kesempatan terbaik baginya untuk membalas. Tanpa ragu-ragu, pencuri merah meluncurkan ular api lagi ke arah Iwan dengan tujuan membunuhnya dalam 1 pukulan. Ketahuilah tempatmu, Iwan berteriak. Pencuri merah mengambil inisiatif menyerang adalah apa yang diinginkan Iwan. Iwan melangkah maju dan meluncurkan penjarahan bumi untuk melawan ular api pencuri merah. Bab 2194. Oh tidak, alat pertahanan Tuan Gusnadi tidak bisa digunakan lagi. Bisakah dia menangkis teknik bela diri platinum pencuri merah? Hati Henry dan Candil tenggelam saat mereka mengira bahwa alat pertahanan Iwan telah habis. Mereka khawatir Iwan akan dikalahkan. Mereka tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi jika hal itu terjadi. Hei, matilah bocah! Pencuri merah menyipitkan matanya. Tanpa bantuan alat pertahanannya, Iwan akan menggali kuburnya sendiri untuk menghadapi pencuri merah secara langsung. Pencuri merah pun meningkatkan kekuatan serangannya bertujuan untuk melenyapkan Iwan dengan 1 pukulan. Sementara dia tenggelam dalam fantasinya untuk akhirnya mengalahkan Iwan, ular api miliknya merobek serangan Iwan dan menyerbu ke arah dada Iwan yang diblokir oleh Iwan dengan pelindung dada kaisar. Pencuri merah yakin alat pertahanan Iwan sudah tidak berfungsi lagi, jadi dia tidak ragu untuk memperkuat serangannya. Kamu akan mati hari ini, bocah. Pencuri merah mencibir saat hatinya dipenuhi dengan kegembiraan penuh kemenangan. Jika semua berjalan sesuai rencananya, pencuri merah akan mampu membunuh Iwan di tempat dengan memukul dadanya, sementara dia kehilangan perlindungan alat pertahanannya. Saat dia menyeringai puas, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terguncang. Dengan suara keras, Iwan menerima pukulan itu langsung ke dadanya dan tetap teguh. Apa? Bagaimana ini mungkin? Pencuri merah membelalak tak percaya. Dia yakin Iwan telah kehabisan menggunakan alat pertahanan itu. Iwan seharusnya tidak bisa menangkis serangannya. Namun yang mengejutkan adalah Iwan berhasil menggunakan alat pertahanan itu sekali lagi. Pencuri merah sangat terkejut. Apa yang tidak diketahui oleh pencuri merah adalah bahwa pelindung dada Kaisar Iwan yang dimiliki adalah harta karun super dengan kegunaan tak terbatas. Kemenangan Iwan sudah ditentukan sejak awal karena pencuri merah ditakdirkan gagal menembus pertahanan Iwan. Pencuri merah, kaulah yang akan mati. Aku akan mengirimmu pergi sekarang. Iwan mendengus. Memanfaatkan momentum pencuri merah, Iwan melayangkan pukulan dengan kekuatan luar biasa ke dada pencuri merah. Tidak! Ketakutan darah pencuri merah menjadi dingin karena dia tidak mampu menghindari serangan itu. Kecepatan Iwan tidak ada bandingannya. Bahkan jika diberi kesempatan, pencuri merah tahu bahwa dia akan diserang. Sebelum dia sempat bereaksi, Iwan mengirimnya terbang dengan keras.
Pencuri merah itu batuk seteguk darah saat rasa sakit yang menyiksa merobek dadanya. Banyak tulang di tubuhnya hancur akibat serangan itu dan kerusakan yang dideritanya tidak dapat diubah. Bab 2195. Wow, siapa sangka seorang pemuda seperti Tuan Gusnadi akan mengalahkan pencuri merah yang menempati peringkat keempat dalam daftar kriminal. Sulit dipercaya. Baik Henry maupun Candil sangat gembira dan gembira melebihi kata-kata. Iwan tadi telah menyebutkan bahwa dia akan melenyapkan pencuri merah berulang kali, tapi mereka semua berpikir bahwa Iwan hanya mengatakan hal seperti itu karena dia belum melihat apa yang mampu dilakukan oleh pencuri merah. Pada saat inilah Henry dan Candil akhirnya menyadari bahwa Iwan sungguh-sungguh dengan setiap kata-kata yang diucapkannya. Merupakan keajaiban bahwa Iwan, seorang pemuda berusia pertengahan 20-an, berhasil mengalahkan pencuri merah yang berada di tahap menengah yang muna berulang kali. Jika mereka tidak menyaksikan pertarungan dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya hal ini mungkin terjadi. Bagaimana ini mungkin? Pencuri merah berjuang untuk bangun. Keangkuhan di wajahnya menghilang tanpa bekas saat rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak dapat memikirkan bagaimana Iwan berhasil menangkis serangannya bahkan setelah menghabiskan batas alat pertahanannya. Mungkinkah dia benar-benar di dalam keadaan tahap akhir alam yang munah? Pencuri merah bergumam saat menyadari dan memucat karena ketakutan. Setelah Iwan menunjukkan kecepatannya yang tidak manusiawi, pencuri merah bertanya-tanya apakah Iwan berada dalam keadaan tahap akhir yang munah. Namun Iwan tampak terlalu muda untuk mencapai prestasi seperti itu, jadi dia memilih pikiran itu segera dikesampingkan. Yang mengejutkannya adalah Iwan tidak hanya tidak terluka sama sekali, tetapi dia juga berhasil menghancurkan lengan pencuri merah sebelum melukainya dengan parah. Semuanya menunjuk pada kesimpulan bahwa Iwan telah melampaui pencuri merah dalam kekuatan keseluruhan dan bisa jadi berada pada tahap akhir yang munah yang lebih tinggi daripada pencuri merah. Pencuri merah menyadari bahwa Iwan mungkin sebenarnya berada di tahap akhir alam yang munah dan hanya bertindak lemah untuk mempermainkannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah kalah sepenuhnya. Ambil ini pencuri merah. Iwan tidak berhenti dan melancarkan serangan kuat lainnya ke arah pencuri merah. Aku akan mengingat ini bocah, tunggu saja, aku akan membuatmu membayarnya suatu hari nanti. Pencuri merah itu meraung dengan kejam. Pencuri merah tahu lebih baik untuk tidak tetap keras kepala dalam situasi di mana dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dia salah mengira bahwa Iwan berada dalam keadaan yang munah, tahap akhir yang munah, karena dia terluka parah. Dia tidak berani melawan Iwan lagi karena dia tahu dia akan mati jika dia tetap tinggal. Pencuri merah pun menghargai hidupnya lebih dari apapun. Oleh karena itu, dia melompat ke dalam hutan di belakangnya tanpa ragu untuk melarikan diri menggunakan pepohonan dan landscape curam sebagai perlindungannya. Kamu tidak akan lolos begitu saja. Iwan mencibir dan melesat maju dengan phantom step, mengejar pencuri merah dengan kecepatan luar biasa sehingga sosoknya berubah menjadi kabur.